Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iron Dumlisin dengan NIM 24010. Saya dari kelas Jarkom 3D. Di sini saya akan membuat untuk tugas praktikum dari Jarkom dari modul 7. Baik, langsung saja kita mulai. Di sini untuk latihan pertama membangun dan mengkonfigurasi jaringan. Yaitu langkah pertama, sambungkan dan kabelkan jaringan sebagaimana dalam topologi. Langsung saja kita mulai. Di sini kita membutuhkan satu PC. Kita ganti nama sesuai topologi, yaitu PC A. Selanjutnya yaitu kita membutuhkan satu switch. Kita ganti menjadi switch 1. Lalu kita membutuhkan 2 router. Kita ganti namanya menjadi R1 dan ini kita ganti menjadi USB. Selanjutnya yaitu kita membutuhkan untuk satu server. Kita ganti menjadi eksternal sesuai topologi. Lalu langsung saja kita gabungkan, kabelkan dari flash eksternal ke F06, lalu dari switch 1 F05 ke R1 yaitu G001. Nah, untuk router ke router kita menggunakan kabel crossover dari G00 ke USB yaitu G00. Nah, kita memakai strike lagi yaitu dari SP G001 ke server, kita menggunakan flash internet. Selanjutnya yaitu hapuslah konfigurasi pada router dan switch, kemudian reload perangkatnya. Kita masuk ke switch 1, kita masuk ke CLI, lalu kita masuk ke enable untuk konfigurasi. Lalu kita coba bentar. STM driver. Di sini kita nyoba config. Lalu kita copy saja ini. Lalu kita end dan kita reloadkan. Kita reload. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah berhasil kita reload. Untuk selanjutnya yaitu konfigurasikan IP address dan gateway pada PC sesuai dengan tabel pengamatan. Yaitu kita masuk ke PC, kita ke IP configuration, kita masukkan IP-nya pada gambar topologi yaitu 192.168.1.10. Untuk default gateway-nya yaitu kita gunakan IP router 1. Sorry. Lalu untuk IPv6 address-nya kita copy saja pada tabelnya. /64. Lalu untuk default gateway-nya kita copy juga. Nah, sudah. Selanjutnya yaitu kita konfigurasi juga untuk IP pada eksternal. Kita masuk desktop ke IP konfigurasi.
kita masukkan IPv4 nya, lalu dari /27 kita masukkan 224, lalu kita masukkan default gateway nya, kita masukkan IPv6 nya dengan /64, lalu di default gateway nya juga kita paste. Nah, sudah. Selanjutnya yaitu konfigurasikan router R1 USB dan menggunakan awalnya sudah disediakan pada konfigurasi awal. Untuk router R1 kita masuk ke R1, lalu CLI, kita masuk ke enable konfigurasi, lalu kita copy saja di sini. Nah, kita paste. Sudah, kita masuk ke lalu ke N, lalu kita simpan, copy running config, config. Nah, sudah. Selanjutnya yaitu kita konfigurasi untuk USB. Kita masuk ke CLI, masuk ke enable, lalu config, lalu kita copy saja langsung. Nah, sudah. Lalu kita ke N, kita simpan, copy running config, Nah, sudah. USB sudah. Selanjutnya yaitu kita masuk ke switch 1. Kita masuk ke N, lalu kita copy saja. Nah, sudah. Lalu kita simpan, copy running config. Sudah. Itu selanjutnya yaitu pada langkah 5, konfigurasikan tabel IP host pada router R1. Kita kembali ke router R1, kita copy, kita masuk ke panel T, lalu kita copy. Nah, sudah. Lalu kita simpan, running config, start config. Nah, sudah. Selanjutnya yaitu latihan 2, menguji ping untuk menguji jaringan. Dalam latihan 2 kita masuk ke langkah 1, yaitu kita lakukan ping dari PC A. Kita coba, kita masuk ke command prompt, kita copy saja langsung. Kita cek apakah sudah sesuai.
Nah, sudah berhasil. Kita coba pada G0 pada router, kita paste. Nah, sudah sesuai pada tabel. Ya, selanjutnya yaitu dari PCA ping alamatnya tercantum dalam tabel di bawah ini, kemudian rekamlah waktu round dan trip rata-rata dari IPv4.L dan opsi gunakan versec untuk melihatnya. Kita langsung saja kita ping, kita copy IP address-nya, kita tulis di sini TTL-nya yaitu 228 dengan 6 ms. Lalu kita copy lagi di sini. Kita ping, lalu paste. Itu TTL-nya 128. Lalu untuk yaitu 7 ms. Selanjutnya yaitu kita copy lagi. Nah, di sini TTL-nya yaitu dengan 0 ms. TTL-nya yaitu 255. Selanjutnya yaitu kita copy lagi, tulis di sini ping, cek di sini TTL-nya yaitu 255 dengan 0 ms. Kita ping lagi pada switch 1. Bisa kita titik 255 dengan 0 ms. Selanjutnya yaitu kita copy lagi untuk ngeping. Ini 255 dengan 0 ms. Untuk kita copy lagi. TTL-nya 255 0 ms. TTL-nya 225 ms. Sorry, kita coba ping lagi. TTL dengan 254 yaitu 2 ms. Berhasil, yaitu kita copy lagi sampai selesai pada tabel. Malam S dengan 254 TTL. dengan TTL yaitu 2 ms millisecond.
254 0ms. Selanjutnya kita coba untuk ping dari server eksternal. Kita tunggu di sini 126 dengan 0ms, dan yang terakhir kita coba ping dari eksternal. Kita copy IPv6 nya. Nah, dengan 0 milisecond dan TTL nya yaitu 126. Nah, sudah semua pada. Langkah 2 yaitu gunakan perintah ping start pada PCA. Perintah ping pada kawan bareng. Kita coba, kita ping. Nah, sudah. Lalu coba kita copy saja. Nah, di sini bisa sesuai untuk middle hasil ketersediaan atau saat jaringan perintah dan menggunakan hubungkan kembali internet. Kita masuk ke ISP. Saya konten. Lalu kita masuk ke G0 1. Lalu kita coba perintah ping. Kita coba ini shutdown. Kita cek. Nah, ini berhenti. Lalu kita coba kembali. Kita no shutdown. Nah, ini sudah bisa lagi. Langkah selanjutnya yaitu tekan Ctrl C untuk menghentikan ping. Nah, kita berhenti. Banget di atas dapat diulang untuk pertanyaan pesan error apa yang Anda terima, yaitu destination host yaitu host tujuan yaitu tidak bisa tersampai ke host tujuan. Selanjutnya yaitu enablekan interface gigabyte menggunakan perintah no shutdown sebelum berusaha. Ping harusnya sukses kembali. Nah, tadi sudah kita perintah no shutdown. Selanjutnya yaitu langkah 3 uji konektivitas dari jaringan R1. Ini kita close. Kita masuk ke R1. Lalu coba kita copy. Kita langsung copy saja. Kita ping. Nah, success rate ini berhasil sesuai pada modul. Titik menjadi sebab uji karena sudah tetap balas. Lalu kita coba ping eksternal. Eksternal V4.
karena satu seluruh atau melakukan pengejarannya pada router R1. Terus lihat. Nah, di sini bisa pertanyaan IP address apa yang Anda gunakan. Nah, ini 209 kita copy, kita tulis saja di sini jawaban, yaitu 209.165.200.226. Sudah. Lalu Anda lebih banyak masih berguna pada perintah ping. Pada CLI ketik ping, pada tekan gunakan IPv6. Kita coba ping, kita melakukan IPv6, lalu kita copy IPv6 nya, kita paste di sini 0, kita kosongkan 0, 0, 0. Nah, sukses. Berarti Anda tak sesuai pada modul. Untuk selanjutnya itu Anda dapat menggunakan suatu extend ping untuk mengamati kapan adanya persoalan. Ctrl Shift, kita coba ping, kita kosongkan, lalu kita coba target IP address, kita copy, di sini kita paste. Nah, di sini coba kita kosongkan, kita tulis di sini yaitu 10.000. Nah, kita kosongkan 0, 0, 0. Nah, lalu huruf U adalah metode bawah saat ini bersifat kosongkan gigabyte pada ISP. Masuk, kita coba shutdown. Nah, ini U. Selanjutnya yaitu coba kita shutdown lagi. Nanti apakah hasilnya akan menjadi tanda seru lagi pada ISP. Shutdown. Kita cek pada router 1. Nah, hasilnya sudah bisa lagi. Pada ini, nah, pada ini kontrol. Lalu untuk menghentikan kontrol kita kontrol shift 6. Nah, selanjutnya yaitu ini sama juga. Selanjutnya itu kita langsung ke latihan 3 menggunakan tracer dan tracer untuk cocok. Gunakan perintah tracer dari PCA ke eksternal. Nah, kita close, kita masuk ke PC command prompt PCA, kita copy saja, kita copy paste. Tracer complete. Hasil tracer muncul bawah dari langkah selanjutnya yaitu langkah 2, jelajahi option pada tracer. Kita klik tracer. Nah, lalu kita copy. Nah, mungkin ada yang invalid. Langsung saja kita skip ke langkah 3, gunakan perintah traceroute pada router R1 ke eksternal pada gunakan dari router 1.
kita masuk ke router 1, kita ke Jelly, lalu kita copy, kita coba traceroute. Nah, bisa kita copy lagi untuk nah, sesuai ini dari untuk tracer, ini dari sorry selanjutnya yaitu ke langkah 4, gunakan perintah tracer dari switch S1 ke eksternal. Kita masuk ke S1, kita masuk ke enable, lalu kita copy, kita paste. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah ada, lalu kita coba lagi untuk traceroute. Kita cek. Kita tunggu. Nah, untuk yang ini nampak ini IPv4 dari server eksternal, dan untuk yang 209.226 ini IPv6-nya dari server. Nah, untuk ini kosong, ternyata Anda dapat menggunakan, cukup menekan enter untuk mengetikkan tracer pada prompt link berikut untuk latihan 4 troubleshoot terhadap topologi. Yaitu selanjutnya ini kita close saja karena tadi ini. Lalu untuk langkah latihan 4 yaitu langkah 1, copy and paste konfigurasi berikut ke dalam router ISP. Kita masuk ke ISP, ini kita exit terlebih dahulu. Nah, kita copy ini langsung. Nah, sudah berhasil, yaitu kita copy terlebih dahulu. Running config start config. Nah, selanjutnya yaitu dari jaringan router 1 gunakan ping dan tracer untuk troubleshoot untuk masalah pada jaringan IR1. Kita coba ini tadi, yaitu hasil tracer bawah, gunakan perintah ping. Kita coba protokol IP-nya, kita copy. Sorry, kita coba tracer. Anda dapat menggunakan tracer untuk mode connectivity. Sorry, dari PCA. Sorry. Kita bentuk ping, kita tracer. Nah, di sini sudah bisa, dan PCA tidak memulai konversi ke jaringan eksternal.
Nah, trace complex salita untuk menemukan persoalan jaringan dan melakukan ping setiap hop dalam jaringan eksternal. Pertama, mengetahui jika PCR dapat mencapai router 64. Langkah selanjutnya, PCR dapat mencapai router ISP berdasarkan hasil ping yang dapat disesuaikan. Kita coba ping, kita copy ini. Nah, destination host vulnerable ini karena ping dari PCA tidak bisa menjangkau ke server eksternal dikarenakan PCA di ISP ini tidak bisa konfigurasi ke eksternalnya. Jadi destination host vulnerable. Selanjutnya PCA tidak. Nah, ini PCA ping default gateway yaitu interface PCA tidak dapat mencapai interface gigabyte dari router ISP. Nah, dari ISP ini tidak bisa ke eksternal sebagaimana pada perintah ping. Untuk ketiga yaitu gunakan perintah show untuk konfigurasi dari router ISP. Kita close, kita masuk ke ISP. Lalu kita coba showroom, kita klik showroom. Nah, lalu kita perintah output pada untuk show IP interface brief. Nah, di sini karena pada ISP tidak ada G002, maka di sini hasilnya down, hanya kita pakai yaitu G000 dan G001 dan statusnya ini sudah up. Yaitu untuk selanjutnya yaitu betulkan persoalan yang ditemukan, pastikan bahwa PCR dapat melakukan ping dan transfer ke server eksternal. Catatan ini juga dapat dilakukan menggunakan ping dan transfer dari checklist pada router ISP dan switch 1 setelah memastikan bahwa tidak ada pesan konektivitas pada jaringan. Coba kita dari ISP kita coba ping ini, kita copy, kita paste. Nah, kita cek di sini apakah hasilnya bisa. Tunggu. Nah, ini tidak bisa menjangkau. Kita coba trace route, pakai trace route. Nah, di sini harusnya bisa. Untuk sekarang ulangilah proses tersebut untuk konektivitas pada IPv6. Oke, kita coba gunakan IPv6, yaitu hasil kita coba kita copy dari IPv6 nya server, kita masuk ke PCA, kita
coba ping. Di sini request timeout, hasil transit menyebabkan PCA tidak dapat. Nah, salah satu cara karena tidak bisa, karena ini menunjukkan pada router ISP G000 tidak bisa menyambungkan ke eksternal. PCA dapat mencapai router ISP berdasarkan hasil ping yang sukses dari PCA ke router ping default gateway ke eksternal, yaitu interface G pada router PCA tidak dapat mencapai interface Gigabit 001 pada. Selanjutnya kita coba ping dari eksternal. Kita coba ping pada ISP apa, kita coba cek lagi untuk, nah ini IPv6 nya ISP, coba kita ping dari PCA. Ping default yaitu interface, gunakan perintah show untuk. Di sini juga tidak bisa, kita coba perintah show pada ISP. Nah, ini sudah tadi. Kita coba kita showroom. Nah, di sini bisa. Nah, betulkan persoalan pernah ditemukan. Pastiin bisa dapat melakukan ping. Ini dapat silakan menggunakan perintah ping dan trace route dari CLI pada router USB dan switch 1 string. Bentar, kita masuk ke USB. Kita copy dari kita copy pada USB, kita cek. Nah, sukses rate 50%. Kita coba pada S1. Coba ini kita copy, kita ping. Harusnya bisa yang ini. Harusnya yang ini bisa. Nah, di sini tidak ada masalah. Ini sudah berhasil. Kita hentikan. Lalu kita masuk ke pertanyaan, apa yang dapat mencegah respon ping dan threshold dari mencapai perangkat asal di samping isu konektivitas network, yaitu biasanya firewall memblokir dari untuk ping, dan ada konfigurasi NAT yang salah atau routing yang salah. Untuk pertanyaan kedua, jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada remote network seperti 20 pesan apa yang ditampilkan perintah ping, apa maksudnya? Kita coba Command Pro, kita ping. Kita salin, nah kita paste. Nah, yaitu destination
host Oracle. Ini artinya yaitu tujuan alamat IP host tidak ditemukan karena ini biasanya kita bisa mengecek melalui firewall. Biasanya firewallnya memblokir untuk mengecek melakukan ping atau menerima ping dari suatu perangkat yang lain. Kita bisa cek pada firewallnya, karena biasanya ini memblokir untuk menerima atau mengeping orang lain. Itu pertanyaan ketiga, yaitu jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada dalam suatu network dalam topologi seperti 92 dari bisi berbasis Windows, pesan apa yang dapat ditampilkan oleh perintah ping tersebut? Apa yang diindikasikan? Kita coba ping, kita paste. Ini sama, destination host. Sama di sini destination. Karena alamat tujuan tidak ditemukan. Untuk selanjutnya yaitu berapa nilai IPv4 TTL di set pada Windows itu, dan berapa nilai IPv4 TTL yang ditentukan pada perangkat Cisco. Untuk nilai IPv4 TTL yang di set pada Windows yaitu 128, dan TTL IPv4 yang ditentukan oleh Cisco yaitu 255. Untuk soal kelima yaitu berapa nilai dari IPv6 dari hop limit yang diatur pada Windows, dan berapa nilai IPv6 hop limit yang diset pada perangkat Cisco. Untuk IPv6 yang hop limit yang diatur pada Windows yaitu 128, dan IPv6 hop limit yang diset pada perangkat Cisco yaitu 64. Nah, di sini sudah selesai. Sekian video dari saya. Apabila ada salah kurangnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.